Hai semua, saya akan coba merekam langkah-langkah untuk membuat villain. Langkah-langkah ini langkah-langkah sederhana. Di kelas skema A saya mendapatkan saran kalau gimana cara bisa membuat villain itu, ya dicoba aja di dalam villainnya, diklik-klik aja. Cuman di sini saya mau mencoba menunjukkan setidaknya apa sih yang bisa dimasukkan. Nah, sebelum kita ke villain, kita masuk dulu ke SSO. Ini saya sudah login, tampilannya seperti ini. Pasti Bapak dan Ibu dosen sudah paham ya. Baik, teman-teman, maksud saya teman-teman sudah paham. Terus kemudian masuk ke Siakadu. Pada saat nanti masuk ke Siakadu, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian diklik di bagian perkuliahan ini, pilih kuliah daring. Di sini ada villain. Villain ini diklik. Kalau villain ini diklik, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Karena di mata kuliah yang semester kemarin saya mengampu mata kuliah anatomi fisiologi tumbuhan. Terus semester kemarin saya tidak mengampu mata kuliah biologi umum, tapi karena saya mendapatkan tugas untuk membuat villain biologi umum, jadi saya minta tolong Bu Eni untuk mengenroll saya di mata kuliah itu sehingga saya bisa mengutak-atik gitu. Nah, kita langsung aja ke gimana sih caranya mengisi villain. Villain itu sebenarnya adalah hak prerogatif apa coba? Sebenarnya itu hak penuh dosen untuk membuat kegiatannya seperti apa sih, dan terus kira-kira kita mau berkomunikasi seperti apa sih di villain. Kita langsung aja. Apa sih yang mau dilakukan? Ini klik open ya, karena saya biologi umum, saya klik open biologi umum, maka tampilannya akan seperti ini. Di tampilan ini ada ini NIDN, kemudian di sini ada dashboard, site, home, calendar, batch all courses, sama turn editing on. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu fitur di sini, secara umum aja. Kemudian ini yang di bagian atas, yang di samping ada kolom navigation. Kolom navigation itu sama seperti di atas, dashboard, site home, site pages. Terus tapi di sini akan membuat kita mudah untuk melihat apa saja yang ada di setiap di courses kita. Jadi kita nggak perlu. Nah gini. Ini kalau misalnya kita diamkan di sini, di My Courses itu kan ada ini kode ini. Tapi kan kita nggak tahu mata kuliahnya. Untuk tahu, klik aja, taruh aja gambar tangan di situ anatomi dan fisiologi tumbuhan. Seandainya ini saya klik, saya akan ke kelasnya anatomi fisiologi tumbuhan. Tapi saya tidak akan mengklik itu. Ini karena saya sudah di kelas biologi umum. Ini ya kodenya, dan ini ada kelas biologi umum. Apa saja yang ada di navigasi sebelah kiri itu ada partisipan. Di sini kita bisa mengenroll mahasiswa atau dosen lain. Saya tidak akan bahas itu di sini. Saya langsung ke ini. Ini badges, kompetensi, grades, general. General itu secara general apa sih mata kuliah itu bisa dijelaskan di situ. Mungkin perkenalan siapa dosennya, menyapa mahasiswa dengan ramah. Jadi disarankan walaupun ini online, bagaimana caranya supaya mahasiswa itu seolah-olah bertemu dengan kita, seolah-olah karakter kita itu ada di situ. Jadi pergunakan bahasa-bahasa yang tidak kaku supaya tidak bosan, sehingga seolah-olah mahasiswa itu ada di dekat kita meskipun jauh. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Kacamata ya. Kemudian ini adalah pertemuan navigasi ke pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kalau ini kita klik, kita akan tahu apa saja yang ada di pertemuan tersebut. Ini pertemuan 1 saya sudah masukkan file perkuliahan, presensi, pertemuan
Big Blue Button sama assignment tugasnya. Pertemuan 2 saya sudah masukkan file perkuliahan juga, Big Blue Button, tugas pertemuan 2, terus chat room ini agar saya ingin bisa berkomunikasi di sini. Nanti saya jelaskan. Kemudian pertemuan 3, 4 sampai 15 tidak akan saya buka karena itu masih dalam proses ya. Oke, saya langsung aja ke yang general. Jadi nanti pada saat teman-teman membuka di bagian general, di bagian ini akan tampak umum sekali. Di atasnya sendiri itu nama mata kuliah, kemudian langsung ke deskripsi sama capaian. Ini sesuai dengan RPS yang diunggah di Siakadu. Jadi RPS-nya seperti apa ya udah persis kayak gitu. Nah, ini karena saya sudah ada beberapa yang sudah saya isi. Oh, sorry. Ini setelah saya klik pertemuan 1, maka kalau saya klik scroll ke bawah, di sini hanya pertemuan 1 saja. Tapi kalau misalnya saya mengklik di sini, nah ini, maka ini akan terlihat generalnya, pertemuan satunya sampai pertemuan ke-16. Pertemuan ke-15. Nah, ini dari mana ngisinya? Ya, ini tadi terlink oleh Siakadu. Kalau oleh RPS yang sudah diunggah di Siakadu. Nah, kalau misalnya belum diapa-apakan sama sekali, maka biasanya yang ada adalah di general itu ada deskripsi capaian pembelajaran, terus langsung pertemuan 1, kemampuan akhir apa, indikator apa, terus sampai ke bawah gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi kegiatan itu. Jadi mulai dari awal sampai akhir perkuliahan selama 1 semester. Nah, kita isi dulu yang general. Di general ini, disinilah tempat pertama kita menyapa mahasiswa. Teman-teman bisa mengkreasikan sekreatif mungkin. Terserah mau dibuat seperti apa ya. Kalau saya di sini saya menyapa halo adik-adik mahasiswa, karena biologi umum itu kan mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa baru. Jadi saya bilang setelah melewati masa PKKMB bla bla bla. Bisa berupa apa saja. Terus kemudian saya memperkenalkan tim saya, tim mata kuliah biologi umum. Terserah mau menggunakan video boleh, mau menggunakan foto bersama-sama yang disimpan dulu boleh, terserah. Ini saya mengambil jalan yang paling cepat dan saya menemukan beberapa foto di internet. Sebenarnya belum izin, seharusnya saya izin dulu tapi nggak apa-apa lah. Kemudian saya menjelaskan kalau ada 16 pertemuan, setelah itu deskripsi mata kuliahnya apa, kemudian capaian pembelajaran, kemudian ke kontrak belajar. Kita langsung aja gimana sih cara mengeditnya. Jangan lupa di turn editing on. Turn editing on ini dipencet, diklik maksud saya dipencet. Diklik nanti akan keluar seperti ini. Akan keluar fitur edit. Kalau turn editingnya di off, fitur edit ini akan hilang di general, di semuanya ya. Coba kalau kita klik lagi turn editing on-nya, maka akan muncul fitur edit. Ini di general muncul, di kontrak di ini chat muncul. Jadi di masing-masing apa sih ininya, kotak gitu kali ya. Pertemuan 1 juga muncul. Jadi di setiap bagian yang bisa diedit itu akan muncul fitur edit. Nah, untuk yang pertama setidaknya di bagian general ini bisa diubah, mungkin bukan general, mungkin informasi umum atau apa gitu, cuman saya tidak mau menulis panjang-panjang, tulis general aja udah apa-apa. Nah, ini edit section. Di general ini biasanya yang ditulis ada perkenalan terhadap mata kuliah, yaitu nama mata kuliahnya, kemudian sapaannya. Ini diketik ya, diketik klik gitu setelah melewati bla bla bla. Ini di sini ada style. Ini kalau dipencet masih ada pilihan. Terus ini ada bisa dicoba satu-satu. Ini kalau mau bold, ini miring, ini kalau bullet, ini kalau angka, ini melingkan, ini
membuat jadi tidak terlink. Ini memasukkan gambar. Jadi kalau mau insert gambar ini itu pakai fitur ini. Jadi ini ya, misalnya biologi. Oh, jangan itu, ini aja. Ini saya delete dulu. Terus kemudian saya memasukkan gambar nih yang tadi. Klik di bagian insert in or edit image. Di sini kalau belum ada filenya, bisa dicari di URL atau di browse di repository. Kalau belum ada filenya, maka upload. Di sini choose file, lemotisasi, choose file, terus ya pilih dari sini itu mana yang mau dipilih. Nah, saya biasanya mempersiap biologi umum. Di sini sudah saya siapkan gambar-gambarnya. Lah, konversi penilaian, aduh pada nyambung. Nah, ini ada berbagai gambar. Tadi karena tim mata kuliah pengampu, maka tim mata kuliah pengampu nama mau disimpan pakai nama apa, ditulis tim pengampu mata kuliah gitu ya. Kemudian tinggal diupload. Nanti pada saat diupload dia berproses. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya sudah pernah, ini kan saya sudah pernah membuat, berarti seharusnya file ini ada. Maka itu akan ada di ini di embed file. Ini saya tinggal ngambil aja dari sini. Tapi karena tadi saya tetap mau mengupload yang ini ya hilang. Inilah biar cepat ini aja ya. Oke, select this file. Nah, di sini pengaturan size ini URL-nya nggak usah, itu kan tadi di penyimpanan yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Di sini kalau misalnya tidak mau menulis deskripsinya, klik ini. Tapi kalau mau menulis deskripsinya, silakan ditulis. Misalnya di sini adalah tim pengampu mata kuliah. Nah, size-nya ini diklik aja auto size. Jadi kalau di sisi panjang berubah, lebarnya akan berubah. Ini karena terlalu besar, saya akan membuat menjadi 500 saja. Nah, 500 kira-kira segini. Save page, nah maka akan muncul di sini. Itu kalau memasukkan gambar. Nah, setelah itu saya menjelaskan. Di bagian general saya menjelaskan pertemuan ini maunya gimana sih. Jadi di bagian general itu biasanya saya masukkan sapaan-sapaan ke mahasiswa yang menjelaskan gambaran singkat tentang perkuliahan. Bisa juga misalnya kita mengambil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemarin saya ikut di kelas MAA, itu ada menginspirasi banget untuk mata kuliah PBA. Itu diajak mahasiswanya, dan PBA itu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi diambil dari satu kasus tentang bumi dan antariksa itu, kemudian baru mengenalkan PBA itu ini loh gitu, pengetahuan bumi dan antariksa itu ini loh, seperti itu. Kemudian setelah mengenalkan mata kuliahnya, bisa langsung menggambarkan deskripsinya, capaian pembelajarannya, terus jangan lupa disimpan. Nah, kendalanya adalah pada saat kita sedang asik-asiknya mengetik, kemudian tiba-tiba ada tulisan koneksi terputus. Nah, tulisan kita yang sudah panjang lebarnya tiba-tiba menghilang. Itulah kenapa saya biasanya mengetik ini, mempersiapkan ini itu berupa skrip. Skripnya apa? Skripnya itu ini villain di sini. Ya, ini skripnya. Kenapa tidak bisa dibuka? Oke. Saya tulis dulu di Word kira-kira apa yang mau saya tulis di situ. Kemudian nanti copy paste, baru saya menyesuaikan. Oh, misalnya ini mau saya tebalkan, mau saya miringkan. Ini hurufnya kurang besar, ini hurufnya kurang kecil. Yang penting nggak hilang gitu ya. Karena kenapa ini? Oh, sudah ada ternyata. Nah, ini. Jadi saya tulis dulu seperti ini. Nah, ini kenapa kok mencar-mencar gambarnya? Karena awalnya
mencar-mencar gitu, terus kok panjangnya scrollnya, udah saya jadikan satu aja. Nah, ini semua saya tulis dulu di sini. Nah, gitu. Kemudian kalau sudah diisi, general ini diisi, mau isinya apa sih di situ, itu save, di save, change, save. Nah, nanti langsung muncullah tampilannya. Tapi ini masih turn editing on ya, karena ini tidak saya klik. Terus apa yang harus diisi? Di sini di bagian general ini bisa mengisi berbagai macam aktivitas. Caranya gimana? Ini add activity resource. Di sini ada pilihannya, bisa mengisi assignment, tugas, attendance, itu presensi, big blue button. Big blue button itu sama seperti Zoom. Nanti bisa dicari di YouTube di penggunaan big blue button. Saya juga belum pernah menggunakan karena nggak ada mahasiswanya. Siapa yang mau saya ajak ya? Jadi di situ kayak ada papan tulisnya, ada mahasiswanya, kita bisa video online gitu. Terus ada chat di sini bisa digunakan untuk misalnya menampilkan video, tapi kita ingin umpan balik dari mahasiswa secara langsung lah. Bisa videonya dimasukkan di chat, terus kemudian meminta mahasiswa untuk merespon. Nah, saya menggunakan fitur chat ini pada saat di atas. Pada saat ini adalah fitur chat. Kenapa saya menggunakan fitur chat? Saya ingin mengajak mahasiswa untuk berkomunikasi tentang kontrak belajar. Apakah mereka setuju? Apakah ada yang ditanyakan? Seperti itu. Nah, materi perkuliahan komitmen ini kontrak belajar. Saya berisi materi perkuliahannya apa, komitmennya gimana, standar penilaiannya seperti apa, jenis tatap mukanya gimana, learning resource-nya apa saja. Kemudian di sini ada konsultasi online. Jadi kalau mahasiswa mau menghubungi saya, cukup klik di sini. Klik di icon WhatsApp atau icon di Tasari ini, Telegram, nanti akan terhubung dengan Telegram atau WhatsApp saya. Nah, gimana caranya nanti setelah ini saya bahas. Nah, kenapa saya memakai chat? Karena saya ingin mereka merespon terhadap kontrak itu. Makanya di sini saya tulis, apakah sudah mengerti mengenai kontrak belajar mata kuliah biologi umum ini? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat. Namun jika sudah mengerti dan setuju, silakan menuliskan saya paham dan siap dengan penuh semangat belajar biologi umum. Gitu. Kemudian saya masukkan file di sini berupa RPS biologi umum. Nah, aktiviti apa yang saya masukkan di dua itu tadi ya, ini chat dan file. Oke. Itu ya. Nah, terus gimana caranya ini kalau diklik kok bisa langsung ke WhatsApp? Nanti ini kalau WhatsApp-nya kebuka ketahuan deh saya WhatsApp sama siapa aja. Nah, ini kan gini, klik. Nah, terus saya tinggal continue to chat, nanti akan masuk mengarahkan ke chat saya. Gitu. Nah, kemudian sama seperti ini ya. Terus gimana caranya? Caranya sama seperti tadi, di-input dulu gambarnya. Ini kontrak belajarnya saya edit ya. Nah, gimana caranya? Saya masukkan dulu gambarnya. Ini saya input gambarnya pakai ini tadi. Insert or edit. Jadi gambar ini misalnya saya insert sudah kan? Tapi gambar ini harus di-linkkan. Jadi gambarnya saya klik di sini link. Nah, link ke Telegramnya itu apa? Itu bisa dilihat di Telegram, cari di setting, kemudian di situ nanti ada URL-nya untuk Telegram. Kalau di WhatsApp itu ada caranya membuat linknya. Jadi ini gimana ya? Oh, ini melihat linknya itu seperti ini. Jadi http bla bla bla, ini sudah dari sananya, phone, terus tinggal dimasukkan nomornya. Ini 62 belakang dan seterusnya, maka itu akan terlink dengan nomor saya. Ini udah dari sana, udah dari WhatsApp-nya tulisannya seperti ini ya.
gitu. Kalau sudah, ini mau di display atau tidak di display, silakan. Ini saya coba tidak saya display, saya klik, maka akan tampil seperti ini. Kontrak belajarnya tidak terlihat. Kalau tadi kan kontrak belajarnya sampai bawah. Terus di sini RPS biologi umum gitu. Kemudian yang harus kita isi adalah pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Di setiap pertemuan seharusnya menyapa. Ini saya berikan contoh pertemuan 1 yang sudah saya isi. Saya menyapa mahasiswa, selamat datang di pertemuan 1 mata kuliah bla 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 sebelum memulai, terus kemampuan akhir dan lain sebagainya. Menurut saya bahasa saya ini masih kaku banget. Kemarin saya melihat punya salah satu senior saya yang saya diam-diam memperhatikan untuk belajar banyak dari beliau ya, karena sangat menginspirasi sekali. Jadi sebelum setelah menyapa seperti ini, beliau mengarahkan ke apa sih pentingnya pembelajaran di topik hari itu, lalu mengarahkan ke kemampuan akhirnya apa, indikatornya apa, baru cuap-cuap agak lebay gitu ya, supaya menarik perhatian. Saya belum ada di level itu, jadi ya masih belajar. Balik lagi ke sini, apa yang diisi di sini terserah dosennya, itu hak dosen. Tapi saran saya, buatlah percakapan di sini, buatlah tulisan yang mengajak mahasiswa bercakap-cakap dengan lebih hangat. Jadi seolah-olah mahasiswa itu bertemu dengan teman-teman, gitu ya. Nah, karena pertemuan pertama tentang metode ilmiah, saya menulis dengan kalimat pertanyaan, apa itu sains? Adik-adik pernahkah terlintas bla 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 terus gitu ya, seolah-olah saya bicara dengan mereka. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang biasa mereka pahami, kepo gitu kan, mereka tahu. Terus kemudian ini adalah preview, jadi pendahuluan sebelum mereka saya arahkan ke kegiatan. Di sini untuk memperjelas pemahaman tentang metode ilmiah, lakukan hal berikut, pelajari bla bla bla, ikuti dengan melakukan perdebatan. Itu terserah kita mau nulis di mana. Nah, terus gimana sih caranya? Oke, ini kan karena ini sudah ada, saya akan coba di pertemuan ketiga. Ya, di pertemuan ketiga ini saya klik edit week. Nah, kalau edit week berarti di sini adalah saya mengubah yang ada di sini, mengubah ya. Nah, ini misalnya saya sapa. Saya tambahkan sapaan. Hai semua para pecinta mata kuliah biologi umum. Topik hari ini, apa ya? Ya pokoknya ini saya harus menulis skrip dulu biar bisa copy paste. Kalau seperti ini idenya mendadak buntu gitu, mungkin karena lapar juga, karena subuh-subuh buat kimia nih. Terserah di sini mau nulis apa aja, terserah kita. Yang jelas ini adalah pengantar kita untuk ke pertemuan tersebut, yang nantinya kita akan mengarahkan mahasiswa untuk melakukan sejumlah aktivitas yang sudah kita input. Anggaplah di sini saya tulis silahkan pelajari file yang saya berikan, misalnya gitu ya, yang saya berikan. Nah, ini saya save changes. Perubahannya di mana? Sudah hampir setengah jam recordingnya. Lama juga ya. Nah, perubahannya di sini. Tadi kan pertemuan 3 edit yang di sini, maka perubahannya tampilannya di sini. Nanti kalau misalnya pertemuan 4 saya buat edit week, maka yang berubah di sini. Kemudian itu ya, seperti itu. Kemudian gimana cara menyisipkan file kegiatan activity ini atau resource itu, ya ini di bawah add activity or resource. Jadi per pertemuan ada tulisan add activity per resource. Bahkan di general itu juga ada add activity or resource.
resource ya. Terus ini bisa menambahkan apa aja, macam-macam. Assignment. Kalau saya mau menambahkan assignment, tinggal ditambahkan add assignment. Di assignment ini apa? Misalnya tugas pertemuan 3. Ini sambil menahan cebuan antara perut perih, lapar, dan tidak ada makanan karena masih pagi. Di sini dijelaskan deskripsinya. Misalnya, kerjakan tugas secara berkelompok di kemudian bla 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 bla, terserah apa aja deh yang mau ditulis gitu ya. Kalau display nanti tampak di sini saya display, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya dengan yang tidak display di pertemuan ke-1 itu ada. Di sini file kita bisa Di sini kita bisa memasukkan file, misalnya LKM yang saya tulis. Mau saya masukkan di sini. Klik aja di sini. Nah, klik nanti sama seperti tadi, upload file, choose file, pilih filenya, sama kayak memasukkan data di SIM-DKD, kayak gitu-gitulah. Kan choose sister, UNESA, itu juga sama seperti itu. Nah, tinggal kita pilih aja, misalnya file ini yang mau saya tambahkan, open, save as-nya test gitu ya, biar nanti bisa saya hapus. Terus upload file, loadingnya lama saudara. Ini bisa ditunggu sambil arisan emak-emak ini. Ini beberapa hari ini saya tidak bisa mengupload dan tampaknya saya juga tidak berhasil mengupload. Amal kebaikannya kurang. Oke, saya close saja. Anggaplah di sini sudah ada ya. Nah, di sini bisa mengatur submisinya mulai tanggal berapa, tapi ini harus di-enable. Terus due date itu batas terakhirnya pengumpulannya tanggal berapa. Cut off itu kayak misalnya Oke, ada tapi ini nggak usah deh. Terus pengingat untuk menilai itu di tanggal berapa gitu. Yang lain-lain kalau mau diisi silahkan diisi, tapi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Nah, kalau saya klik save and return to course, maka akan muncul seperti sayang sekali error. Ya. Seandainya tidak error, maka yang muncul adalah seperti ini. Sebentar. Jadi, seandainya tidak error, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, ini waktu saya mengedit itu tidak error. Dan di sini tidak kelihatan tugasnya apa. Ini coba saya buka ya, edit setting. Nah, kalau ini saya klik display ini filenya ya, ini karena berapa hari ini saya tidak bisa mengupload file, saya nggak tahu apa karena internetnya di sini kurang mahal ya, jadi nggak bisa upload. Nah, ini balik lagi ke yang tadi, ini kalau di display maka nanti di depan akan terlihat save and return, semoga saja tidak error. Oh, tidak error ternyata ya. Nah, ini dan kelihatan. Tapi kalau tadi displaynya tidak diklik, kita coba lagi edit setting, displaynya tidak di checklist ya, maka di tampilan depan tadi, home tadi, disebut atau home ini ya, itu tidak akan muncul. Nah, seperti ini gitu. Nah, gimana dengan yang lain? Sama, tinggal add activity or resource, tinggal kita mau menambahkan apa, assignment, attendance, big blue button, chat gitu, atau file,
book. Kalau book saya tidak menampilkan book di sini karena filenya terlalu besar. Oke, nah karena saya sering mengalami gangguan saat mengunggah, entah karena apa, itu masih menjadi misteri. Jadi saya siapkan link atau URL, edit setting ya, link URL yang mengarahkan ke eksternal ke drive Google Drive. Gimana caranya? Jadi saya siapkan dulu file-file di Google Drive. Seperti ini, sebentar, ini ada G Drive-nya di sini. Wah, nah, ini Google Drive saya. Banyak isinya. Jadi saya membuat di Google Drive gitu. Ini perkuliahan online. Nah, di biologi umum ini saya menyediakan folder-folder pertemuan 1 sampai 15, baru foldernya aja, isinya belum ada ya. Jadi tidak usah merasa terintimidasi karena ini hanya foldernya saja. Yang penting kelihatan ada folder. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu sudah saya masukkan. Oh, ini file yang mau saya gunakan. Pertemuan 2 misalnya, pertemuan 1 misalnya, ini ada LKM-nya. Tadi kan saya nggak bisa masukin LKM tuh, jadi saya masukkan di Google Drive. Kemudian saya ambil link dari sini. Ini linknya apa? Get share link able bla bla bla. Terus saya copy linknya. Kalau mau menggunakan ss.id atau bit.ly atau apalah itu untuk mempersingkat, silahkan. Terus dimasukkan di mana supaya pada saat mengklik seperti ini, klik itu langsung keluar, langsung mengarah ke sini, ke folder Google Drive itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah add activity or resource, maka yang ditambahkan adalah URL. Tapi kita harus punya share-nya, harus punya link-nya ini dulu. Linknya Google Drive-nya. Jangan Google Drive kita dikasih link ya, tapi di folder ini, di folder yang mana yang diinginkan, diklik terus get share able link gitu. Kemudian nanti ini diklik add, maka akan muncul ini apa, nama linknya apa, entah file, entah link YouTube, entah apa bisa. Nah, ini tinggal diklikkan linknya di sini, terus diberikan deskripsinya, terus pencet save and return to course. Ini udah tak bilang cancel. Nah, oke. Itu singkatnya. Inginnya seperti apa? Sekali lagi, semua terserah dosen. Kemudian saya juga menyarankan, kalau saya menyarankan membuat script seperti ini agar nanti bisa copy paste seperti itu. Semua file-filenya disiapkan. Alhamdulillah kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah menggunakan Google Classroom, nanti file-filenya tinggal dipindah. Kenapa membuat script dulu? Membuat catatannya dulu, bukan script. Membuat catatannya dulu baru di copy paste di sini, karena saya mengalami sendiri lagi ngetik enak-enak, sudah pikiran, jiwa, dan raga itu ada di situ gitu ya. Ibaratnya lagi cinta-cintanya, terus habis gitu diputusin, itu kan sakit banget ya. Diputusin sama jaringan, terus hilang semua, hanya tinggal kenangan. Yang sudah saya tulis itu tadi udah panjang, file-file udah dimasukin segala macam dari awal sampai akhir, tiba-tiba hilang. Ya udahlah, saya harus move onnya gimana, yaitu saya buat script, jadi nanti jaga-jaga bisa di backup gitu. Bukan bisa di backup, misalnya itu koneksinya terputus, saya masih punya filenya, tinggal copy paste aja, edit dikit gitu. Oke, itu gambaran singkatnya. Bisa diatur kreatif mungkin. Nanti kalau yang paling enak itu adalah mencoba
fitur-fitur yang ada di situ, klik aja. Nanti kalau misalnya ada error ya tinggal kontak-kontakan aja sama teman-teman, mungkin bisa saling sharing gitu. Kalau udah mentok ya udah PTI biasanya. Tapi biasanya sama teman-teman itu adalah yang bisa. Itu sih. Saya belum coba untuk tes. Maksudnya di sini pertemuan 8 itu kan ada tes. Jadi kemarin waktu UTS semester lalu saya pernah mencoba tes, yaitu di kuis, dan itu bisa langsung dinilai. Nah, tapi untuk fitur-fitur yang lain seperti pilihan ganda atau yang lain, pilihan ganda saya belum pernah mencoba. Tapi saya pernah menggunakan kuis untuk UTS, IAD semester lalu. Enak menilainya di situ. Tapi ya gitu, matanya tidak boleh cepat lelah ya. Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga dapat membantu. Walaupun omongannya masih belepotan, gitu ya. Oke, bye.